Halo dok, apa kabar nih dok? Kita baru ketemu lagi. Ya, baik. Udah 1 bulan kita nggak ketemu kali ya dok ya? Iya. Iya dok, jadi di sini mungkin sebelum kita mulai boleh ya dok perkenalin gelar dokter gitu dok? Ya, nama saya Gaga Irawan Nugraha. Kalau dengan gelar sih berarti Dokter Gaga Irawan Nugraha, MGizi, SPGK. Dokter ya dok ya berarti ya? Dokter. Berarti S3 ya dok ya? S3. Berarti kalau belajar berapa tahun tuh dok? Saya belajar terus gitu ya. Ya S3-nya saja 4 tahun. S2-nya 2 tahun gitu kan. Belajar kedokterannya jadi dokternya aja 6 tahun. Dokter itu kan itu udah akademis, siapapun bisa sekolah dokter kan. Oke. Kalau dokter nggak sembarang orang bisa jadi dokter ya? Bisa. Oke. Apalagi dokter itu kan spesialis gizi ya dok ya? Iya. Ya dipanggil spesialis gizi ya dok? Ya, dokter spesialis gizi klinik. Oh, gizi klinik. Iya. Oke. Nah, ya serat itu gimana sih dok? Gimana cara dia bisa membantu mencegah obesitas atau membantu diet lah? Ya, serat itu kan tak terbagi dua ya. Serat larut air dan tidak larut air. Saya bahas satu-satu dulu. Serat tidak larut air itu sebetulnya banyak pada sayuran. Oke. Ya. Nah, fungsinya dia ada water holding. Water holding. Ya, dia ngikat air dan sehingga menambah volume. Ya, menambah volume makanan. Jadi orang akan lebih cepat kenyang. Oke. Jadi orang-orang yang suka nafsu makannya berlebih nih, ingin makan dengan porsi besar terus, maka kalau digabung dengan serat tidak larut air ini, dia akan lebih cepat merasa kenyang. Nah, sehingga makannya tidak Terlalu banyak. Terlalu over. Yang kedua, fungsi dari serat tidak larut air ini adalah meningkatkan pasase usus. Sehingga Pasase apa dok? jadi gini maksudnya, jadi makanan itu akan lebih mudah bergerak di dalam usus, gitu ya, akan lebih mudah bergerak di dalam usus, dan kemudian nanti kan sebagian makan ada yang serap, ada yang dibuang ke usus besar, ya, sehingga mencegah susah buang air besar. Yang ketiga, serat tidak larut air ini juga berfungsi seperti sikat atau sapu yang membersihkan usus besar. Jadi dia di usus besar itu akan membersihkan sisa-sisa makanan ataupun racun atau zat-zat kimia yang tidak terserap dalam tubuh dan kemudian masuk ke usus besar. Oh, biasanya menempel di usus besar gitu. Menempel di usus besar dan sehingga akan mencegah terjadinya kanker usus besar. Oh, kanker usus ya dok ya? Kanker usus besar. Jadi itu bisa jadi racun dok? Zat sisa makanan yang menempel tidak bisa diserap itu bisa jadi racun ya dok? Bisa. Jadi setiap kita makan ada beberapa zat yang tidak akan diserap ya. Terutama adalah makanan-makanan yang karena pengolahan jadi agak gosong. Yang warna hitam dok, bakar-bakaran. Warna hitam gitu ya. Itu kan namanya molekul heterosiklik. Nah itu zat-zat itu akan bisa diserap oleh tubuh. Itu akan masuk sampai ke usus besar. Dan itu bersifat karsinogenik. Ya. Kalau dia nempel kelamaan dengan usus besar, itu merangsang terjadinya kanker. Nah, si serat ini fungsinya membersihkan yang kayak gitu. Ya. Sehingga kemudian kita terhambat lah, ya, mencegah terjadinya kanker. Jadi kalau kita kembali untuk obesitas, jadi fungsi dari serat tidak larut itu meningkatkan rasa kenyang sehingga makan menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kedua melancarkan proses pencernaan. Ya dok, kemarin kan kita udah zoom nih dok, kita ngobrolin produk saya yang baru namanya Flipti. Saya kebetulan bawa dok. Ya jadi kan sebetulnya yang pertama harus jadi catatan bahwa setiap kita mengkonsumsi suplemen apapun, ya ini juga harus kita tahu semua. Yang pertama harus diperhatikan adalah ingredientnya, isinya apa, betul. Gitu kan? Karena jangan pernah lah memberi produk yang isinya tidak jelas, tapi diinformasikan tidak apapun. Kalau tidak jelas, bisa jadi nanti dibuat di mana kita tidak tahu, gitu kan? Nah, kemudian tentang ingredient. Jadi yang paling banyak adalah psyllium, husk atau sekam psyllium. Yang kedua kemudian raspberry. Kalau menerangkan ini kita harus tahu gitu kan ya, psyllium itu apa sih? Nah, psyllium itu sebetulnya diambil dari
tumbuhan yang tumbuh di Asia Tengah, ya. Plantago ovata nama ilmiahnya. Nah, ternyata Psyllium khas ini hasil dari uji laboratorium, peneliti menemukan bahwa dari sekam, kalau sekam itu kan berarti dari bagian luar dari Psyllium khas itu yang ada di sini. Jadi 60-80% serat larut air dan sisanya 20-30% tidak larut air. Jadi itu kandungan terbesarnya. Ya. Kemudian yang raspberry, stroberi, bit merah, bayam, manggis pasti itu juga mengandung kandungan utamanya adalah serat, ya. Baik serat larut air ataupun tidak larut air. Nah, di samping itu pasti mengandung vitamin, mineral, ya, yang bermanfaat. Kemudian mengandung antioksidan. Ya. Pokoknya gini, setiap yang warnanya terang atau tajam, contohnya misalkan raspberry atau anggur, ini warnanya ungu kehitaman. Bit merah kan warnanya. Kemudian bayam hijau tua, gitu kan. Itu semua yang warnanya kehitaman, gitu ya, baik dari merah ataupun orange ataupun ungu, itu semua mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh yang disebut dengan antioksidan. Oh, oke. Antioksidan itu bisa anti penuaan, anti diabetes, kemudian juga memperbaiki mencegah kerusakan sel, regenerasi sel dan sebagainya. Oke. Ya. Oke, Dok, berarti di kandungan dalam Slim Tea ini bisa dibilang yang ada di saya kasih ke dokter itu kandungannya, Dok. Itu memiliki banyak serat ya, Dok, ya? Karena di situ ada kandungannya semuanya dari ekstrak buah, ekstrak sayur dan Psyllium khas. Jadi kalau dari sisi serat, di sini memang yang pertama yang tentu saja yang paling banyak dari psylliumnya ya. Ya. Hampir semuanya serat lah itu isinya. Tetapi ternyata kan ada di sini ada bubuk raspberry, stroberi, bit merah, bayam, manggis, anggur, asam kandis, semuanya mengandung serat juga itu. Okay. Makanya memang kandungan seratnya ini tinggi. Dan serat itu ada yang kalau yang Psyllium khas atau sekam Psyllium itu dia ada yang serat larut dan ada yang tidak larut ya, Dok. Ya. Lengkap ya, Dok. Dari semua itu pasti ada serat larut dan tidak larutnya. Jadi kita akan bisa mendapatkan semua manfaat dari serat ya. Saya mau nanya, Dok, berarti kalau misalnya kan tadi kan kita bahas tentang serat larut, ini baru kepikiran nih. Serat larut sama serat tidak larut. Mereka kalau digabungkan, Dok, sebenarnya bisa membantu satu sama lain. Kalau saya rincikan, pertama si serat larut air itu dia mengikat si kolesterol dan minyak. Tuh. Lemak berlebihan lah, lemak kolesterol, minyak, manis-manisan. Bahkan dia bisa mengikat yang kolesterol dalam makanan baru sama menurunkan kadar kolesterol yang dalam tubuh yang sudah ada. Ya. Nah, dia sudah mengikat itu, lalu dibantu sama si serat tidak larut, mendorong makanan memperlancar BAB kan, Dok ya? Betul. Berarti dibuang lewat BAB. Ini saya juga berpikir ini bagus ini yang membuat ingredient pinter. Gabungannya, Dok. Gabungan dari semua. Jadi makanan ini bisa berfungsi sebagai anti obesitas, berfungsi sebagai anti kolesterol, anti trigliserida, kemudian juga berfungsi anti diabetes, kemudian juga anti penuaan atau memperlambat proses penuaan, mencegah penyakit kronis, mencegah kepikunan, macam-macam. Memperlancar BAB juga dong, memperlancar buang air besar tentu saja. Slim Tea ini kalau menurut saya itu bisa membantu menjadi bagian dari diet. Karena gini, tubuh kita itu sebetulnya memerlukan serat. Baik serat larut air ataupun tidak larut air yang didapat dari sayuran dan buahan. Ya. Rekomendasi dari para ahli, kita tuh serat harus 20-30 gram sehari. 20-30 gram sehari itu bisa 6 porsi sayur dan buah sehari. Kalau saya sih melihat ya, Slim Tea itu bisa menjadi tambahan. Komplementer ya, bukan substitusi, ya bukan menggantikan, tapi tambahan dari diet kita untuk menambah asupan serat. Karena produk ini kan dia sudah mengekstrak tuh seratnya, gitu ya, yang dari plantago tadi ya, dari Psyllium khas, dari psyllium ini untuk menambah asupan serat kita. Kalau saya sih menyarankan dan juga ada beberapa literatur juga ya tentang Psyllium khas ini, itu mengkonsumsi 2 kali sehari. 2 kali sehari sebelum makan siang dan sebelum makan malam.
Sebenarnya kenapa sih dok? Ada teori nggak sih dok? Kenapa sebelum makan gitu dok? Apakah nanti kita biar si Flim Tea atau ingredient di dalam ini udah mempersiapkan makanan yang tidak masuk gitu? Betul, betul. Jadi bener dok? Iya, jadi si serat ini biarkan dia masuk usus dulu, kemudian melapisi usus dulu, setelah itu baru makan. Jadi biar kita juga nggak lapar, kan membantu mengenyangkan juga kan? Betul. Jadi kita minum ini dulu, jadi makannya nggak terlalu banyak, sama terakhir ya membantu untuk siap-siap makanan yang kotor atau yang kurang bagus. Nah, nanti supaya diikat. nanti bisa diikat. Oke dok, boleh nggak sih dok? Tadi kita udah ngomong panjang, udah belajar panjang sama dokter, saya juga belajar banyak. Boleh nggak sih dok ada rangkuman atau bukan rangkuman sih, kesimpulan sih dok ya? Ingredient di dalam sini tuh yang tadi ada psyllium khas utamanya dan serat larut dan serat tidak larut air lainnya, itu bisa ngapain aja sih dok supaya biar kita kesimpulannya? Ya. Jadi produk ini memiliki fungsi yang pertama meningkatkan rasa kenyang, ya, mempercepat munculnya rasa kenyang. Yang kedua menahan agar rasa kenyang lebih lama. Yang ketiga, dia akan mengikat lemak dan tepung atau karbohidrat yang berlebihan atau gula yang berlebihan. Ya. Dibuang dok, supaya dibuang. Okay. Termasuk juga mengikat kolesterol. Yang berikutnya, dia akan membantu menurunkan kolesterol di dalam darah. Yang kelima, berfungsi untuk membersihkan usus besar, ya, sehingga mencegah terjadinya kanker usus besar. Yang berikutnya meningkatkan kesehatan usus besar, mencegah pembentukan kolesterol melalui mekanisme di dalam, ya, dengan seluler, mencegah penyakit diabetes, bersifat anti penuaan, dan juga mempercepat atau membantu proses regenerasi sel. Imunitas tubuh juga dok ya? Ya, dan meningkatkan imunitas tubuh. Oke guys, paling sekian edukasi dari kita. Semoga berguna dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.